Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Takwa sebagaimana yang Talaq bin Habib seorang tabi'in, beliau mengatakan takwa anta amala bi taatillahi ala nuri minallahi tarju rahmatallah. Takwa adalah engkau menjalankan semua perintah-perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruku ma'siyatillahi ala nur minallah takhafu adaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan semua larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena takut akan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di pertengahan bulan Dzulhijjah, di mana di bulan ini ada berbagai ibadah, bahkan ada satu ibadah yang wajib yang merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji ini serta ibadah korban di bulan ini tidak lain berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah di kesempatan yang mulia ini marilah kita mentadaburi, melakukan refleksi atas sirah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan meladani beliau karena adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, laqad kana lakum fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buruna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada teladan bagi kalian, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan kaumnya di saat beliau dan kaumnya berkata, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan kesyirikan kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah, dan telah nampak permusuhan di antara kami dengan kalian sampai kalian mau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi dan Rasulnya dan kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana dalam diri Nabi Ibrahim ada teladan yang baik. Hanya Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang kita sebut di dalam salat kita bersama dengan nama Nabi Muhammad. Di saat tasyahud akhir
kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga nama Nabi Ibrahim Allah sebutkan 69 kali di dalam 24 surat yang ada dalam Al-Quran Karim. Bahkan nama beliau diabadikan menjadi nama satu surat, yaitu surat yang ke-14, surat Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena 19 nabi di antara 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat pantas bagi kita jika kita mengetahui, mentadaburi apa karakteristik, apa sifat Nabi Ibrahim, sehingga beliau menjadi orang yang terpuji dan beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai dengan ayat 123. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat jadikan teladan. Dia patut kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia bukan termasuk orang yang musyrik. Syakiran li an'umih wa ijtabahu wa ila siratal mustaqim. Beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu, sehingga aku memilihnya. Wa hadau ila siratal mustaqim, dan kami berikan petunjuk kepada Ibrahim kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hendaknya engkau wahai Muhammad dan umatmu mengikuti, meneladani millah Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan dia sama sekali tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 sifat Nabi Ibrahim yang sangat mulia, di mana sifat ini merupakan puncak penerapan dari tauhid yang hakiki, tauhid yang benar, sehingga dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah kana ummatan. Apa itu makna ummatan? Di sini para ulama menafsirkan ada 2 makna. Makna yang pertama, ay qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Makna ummatan adalah beliau adalah teladan, pemimpin, dan orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Kemudian Imam Malik berkata, qala Ibnu Umar, al ummatul ladzi yu'allimun nasa dinahum. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Umar mengatakan makna umat adalah orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, makna yang kedua dari makna umat adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak, yang biasanya tersebar kepada berbagai orang, namun sifat ini terkumpul hanya pada satu orang, yaitu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia mendapatkan predikat imam, dan ini tidak akan mungkin terkumpul pada dirinya kecuali karena kesabaran dan iman yang kuat, kekuatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami karena mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua adalah qanitan lillah. Sifat Nabi Ibrahim adalah qanitan lillah, di mana kata qanitan lillah sebagaimana jantan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-qunut huwa dawamut ta'ah, yaitu senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
tegar dan kokoh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang senantiasa menjalankan, memenuhi janji dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai qama bi jami' ma amara Allah taala. Beliau senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga adalah beliau yaitu Hanifa. Apa itu Hanifa? Beliau condong menjauh dari kesyirikan. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau berkata, al-hanifu huwa muqbilu 'ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwahu. Hanif adalah selalu menghadapkan wajahnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Artinya Nabi Ibrahim senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat ke-16, di mana Ibrahim berkata, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ubudullaha wattaquh dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, ubudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Kemudian sifat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ibrahim, walam yakum minal musyrikin, yaitu Nabi Ibrahim, beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik dan beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Nabi Ibrahim senantiasa dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Nabi Ibrahim pernah terjatuh dalam kekufuran di dalam proses mencari Tuhan, dan ini adalah pendapat tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang terakhir yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah syakiran li'an umillah, yaitu beliau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mana an umillah? Para ahli bahasa menjelaskan di sini adalah merupakan jamak taksir yaitu wajan af'ulu, di mana kata af'ulu di sini adalah jam'u killah, hitungan 3 sampai dengan 10. Maknanya adalah apa? Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur kepada Allah. Dalam nikmat yang kecil saja beliau bersyukur. Tentu di dalam nikmat-nikmat yang besar beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan 5 sifat yang mulia inilah Allah Subhanahu wa taala berikan 5 kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Apa saja 5 kemuliaan itu? Insyaallah kita akan bahas dalam khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan 5 sifat yang mulia yaitu ummatan, Nabi Ibrahim teladan, qanitan lillah, senantiasa beribadah kepada Allah, hanifan, senantiasa lurus dan jauh dari perbuatan syirik, dan walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang yang musyrik. Dan yang kelima, syakiran li'an umillah, beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 5 sifat inilah Allah Subhanahu wa taala berikan 5 keutamaan kepada Nabi Ibrahim yang Allah lanjutkan di dalam surat An-Nahl ini ayat 21 ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhtarahu ijtabahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ijtabahu, kami pilih Nabi Ibrahim, kami pilih dia sehingga dia menjadi Khalilur Rahman, sehingga dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 47, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya dia, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, mustafainal akhyar, termasuk orang-orang pilihan yang paling baik dan dekat dengan kami. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang mengikhlaskan ibadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa mengerjakan kebaikan serta senantiasa mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah memilih Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian karunia yang kedua Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah wahadahu ila siratim mustaqim. Kami berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, yaitu di atas jalan yang lurus. Wa huwa ibadatullahi wahdah la syarika lahu ala syar'in mardiyin, yaitu dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kesyirikan, dan dia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian karunia yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Apa makna kebaikan di dunia? Imam Katsir mengatakan, ai ja'alna lahu khairat dunya min jami' ma yahtajul mu'min ilaihi fi ikmali hayati at-thayyibah. Artinya kebaikan dunia adalah, yaitu Allah jadikan baginya segala kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh seorang muslim di dalam menghadapi kehidupan dunia, sehingga dia menjadi orang yang baik hidupnya, mulia hidupnya. Begitu juga makna kebaikan dunia adalah dzikrul hasan, yaitu Nabi Ibrahim senantiasa dipuji-puji oleh semua umat manusia, bahkan semua pengikut agama samawi, agama Yahudi, agama Nasara, dan agama Islam. Tiga agama samawi ini mereka senantiasa memuji, bahkan mengaku pengikut dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Imam Qatadah berkata tentang ayat ini, falaisa min ahli din illa yatawallahu wa yardah. Tidak ada seorang pun pengikut dari agama Yahudi dan Nasara dan juga umat Islam kecuali senantiasa mencintai Nabi Ibrahim, ridho kepadanya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengakuan orang Yahudi dan orang Nasara Allah bantah di dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 67 Allah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudian wala Nasriyan walakinna hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan sekali-kali Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan orang Nasara, akan tetapi adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sama sekali bukan termasuk orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang keempat yang Allah karuniakan kepada Nabi adalah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang soleh, yaitu orang yang akan masuk surga di hari kiamat kelak. Kemudian karunia yang terakhir adalah summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaknya engkau dan umatmu senantiasa mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, di mana beliau bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa min kamalihi wa idhamatihi wa sihhati tauhidi wa tariqihi anna auhayna ilaka ya khatimur rasul wa sayyidul anbiya anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maknanya adalah karena kesempurnaan tauhidnya Nabi Ibrahim, karena besarnya tauhidnya Nabi Ibrahim dan lurusnya agama Nabi Ibrahim, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, hendaknya kalian senantiasa mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 5 sifat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim yang lainnya, di mana dengan 5 sifat ini Allah Subhanahu wa taala berikan 5 kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Maka barang siapa yang ingin mulia bersama Nabi Ibrahim dan masuk surga bersama Nabi Ibrahim, marilah kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.